Salam sejahtera semua dan selamat pagi. Kami hormati dosen Universitas sebagai dosen pengembangan di pagi hari ini dan juga yang kami hormati seluruh rekan-rekan mahasiswa yang ada. Saat ini saya Bapak Mulia akan mempresentasikan tugas yang sudah saya buat saat ini dengan judul klasifikasi pos neraca. Sebelum kita masuk dalam poin-poin ini, kita harus membahas dulu apa itu klasifikasi pos neraca. Nah, klasifikasi pos neraca ini terbagi dari 3 poin. Nah, poin yang pertama itu adalah aktiva atau aset. Poin yang kedua adalah kewajiban dan poin yang ketiga adalah pemilik modal. Nah, dari ketiga poin itu kita akan membahas yaitu poin yang pertama itu poin yang penting itu yaitu aktiva atau aset. Kita masuk dalam poin yang pertama, aktiva atau aset. Aktiva atau aset adalah harta atau aset dan kekayaan yang menunjang kegiatan perusahaan dan dapat ditukar dalam bentuk uang tunai. Dapat ditukar dalam bentuk uang tunai. Artinya, aktiva ini adalah komponen yang sangat penting karena menunjang perjalanan kegiatan perusahaan. Tanpa adanya aktiva, perusahaan tidak akan bisa menjalankan roda bisnisnya sama sekali. Jadi sekecil apapun suatu barang, jika dibutuhkan dalam operasional usaha, maka namanya tetap aktiva. Nah, dalam aktiva ini ada sifat-sifat aktivanya, ada sifat-sifat dari aktiva ini sendiri. Yang pertama itu memiliki bentuk fisik atau non fisik. Artinya apa? Sifat aktiva adalah mempunyai bentuk fisik dan non fisik. Artinya aktiva ini dengan wujud fisiknya biasanya adalah aktiva untuk kegiatan operasional. Sepertinya misalnya mesin, sumber daya manusia, inventaris, properti, kas, dan sebagainya. Sementara itu, untuk bentuk aktiva non fisik, jadi ini ada fisik dan non fisik. Untuk non fisik itu adalah merujuk pada kepemilikan tak berwujud, seperti hak paten, kekayaan intelektual, hak sewa, royalti, dan sejenisnya. Poin yang kedua yaitu diperoleh dari kegiatan transaksi ekonomi di masa lalu. Nah, artinya adalah aktiva ini berasal dari aktivitas yang timbul di masa lalu. Setiap transaksi ekonomi perusahaan dahulu akan berdampak pada hal-hal di masa sekarang. Salah satunya aktiva. Terkumpulnya aktiva biasanya dikarenakan penambahan profit, hibah, dan sebagainya. Poin yang kedua yaitu dimiliki atau dikuasai suatu perusahaan atau badan. Sifat aktiva berikutnya adalah dimiliki dan atau dikuasai suatu perusahaan agar penghasilan nilai lebih tinggi. Aktiva dapat berasal dari kepemilikan pribadi, dibeli dengan modal sendiri, hibah atau diberi hak pemakaian oleh orang lain. Poin yang keempat adalah mendatangkan manfaat di masa depan. Berikutnya sifat aktiva adalah mendatangkan manfaat di masa depan. Aktiva wajib memiliki sifat produktif yang mampu menambah kas dan mengurangi hutang. Selain itu, aktiva juga dapat menghasilkan barang dan jasa, melunasi kewajiban perusahaan, memperluas keperluan bisnis, dan dapat ditukar dengan bentuk aktiva lain. Dan poin yang terakhir yaitu dapat dipinjamkan. Dapat dipinjamkan di sini adalah karena pihak lain, aktiva dapat dipindahkan tangan ke perusahaan atau badan lain. Jadi aktiva ini dapat dipindahkan ke perusahaan atau badan lain tanpa menghilangkan status kepemilikan dari perusahaan pemiliknya. Akan tetapi, aktiva yang didapat dari pinjaman akan masuk dalam laporan neraca sebagai dua hal yaitu aset dan kewajiban. Itu untuk poin yang pertama. Yang poin yang kedua kita masuk dalam aktiva lancar. Masuk dalam aktiva lancar ini termasuk dalam jenis-jenis aktiva dan contohnya. Yang pertama yaitu aktiva lancar, yaitu aset yang memiliki sifat mudah ditukar atau dicairkan melalui transaksi uang tunai. Artinya adalah aset yang memiliki mudah ditukar ini artinya dicairkan melalui transaksi uang tunai. Dikatakan mudah diuangkan karena contoh aktiva lancar akan cair dengan uang tunai dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, berikut ini adalah bagian dari aktiva lancar. Ini adalah 8 poin. Poin yang pertama yaitu kas.
Contoh aktiva lancar yang disimpan dalam kas perusahaan, bank, dan lembaga keuangan lainnya. Contoh yang kedua yaitu piutang penghargaan. Pemasukan atau keuntungan yang dimiliki perusahaan atas transaksi namun belum dibayar oleh pihak bersangkutan. Nah, poin yang ketiga yaitu surat berharga. Contoh aktiva lancar berbentuk surat yang dimiliki perusahaan dalam jangka waktu tertentu seperti penerbitan obligasi dan saham. Yang keempat adalah piutang dagang. Yang masuk pada piutang dagang yaitu tagihan kepada debitur sebagai akibat transaksi penjualan secara mencicil. Selanjutnya piutang wesel. Piutang wesel ini contoh aktiva lancar berupa tagihan kepada individu atas pinjaman piutang untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya beban dibayar di muka. Pembayaran di muka sebelum kewajiban terpenuhi. Selanjutnya peralatan penunjang perusahaan, dan yang terakhir adalah persediaan produk yang akan dijual. Jadi dalam aktiva lancar ini ada 8 poin, yaitu bagian dari aktiva lancar itu yaitu ada kas, piutang penghargaan, surat berharga, piutang dagang, piutang wesel, beban dibayar di awal, peralatan penunjang perusahaan, dan persediaan produk yang akan dijual. Nah, kita masuk dalam aktiva tetap. Masuk dalam poin yang selanjutnya yaitu aktiva tetap. Dalam aktiva tetap ini dibagi menjadi dua. Yang pertama aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Nah, kita mau bahas dulu tentang aktiva tidak berwujud. Aktiva tidak berwujud atau sejenisnya. Jenis aktiva ini berikutnya adalah aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap berwujud tetap adalah aktiva yang sulit diubah bentuknya menjadi kas atau bentuk lainnya. Atau juga aktiva tidak lancar. Nah, selanjutnya yaitu aktiva tetap tidak berwujud, yaitu aktiva yang sulit diubah bentuknya dan wujudnya non fisik. Kalau kita lihat di buku, kalau kita lihat bersama-sama dalam aktiva tetap, bisa dikatakan aktiva tetap adalah berbagai jenis aktiva yang dapat digunakan dari suatu periode operasi perusahaan. Aktiva dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap berwujud adalah aktiva yang memiliki wujud fisik tertentu sehingga dapat diminati. Contohnya adalah dari aktiva tetap berwujud adalah tanah, gedung, peralatan, kendaraan, dan sebagainya. Selanjutnya, kalau di aktiva tetap tidak berwujud itu contohnya itu dapat dicairkan serta memiliki fisik, misalnya mesin, kendaraan, bangunan, dan sebagainya. Kita masuk dalam poin yang kedua yaitu investasi jangka panjang. Yang ketiga, investasi jangka panjang yaitu suntikan dana atau penanaman modal kepada perusahaan atau pihak lain dengan tujuan memperoleh profit. Aktiva jenis ini adalah investasi jangka panjang berupa suntikan dana atau penanaman modal kepada perusahaan atau pihak lain dengan tujuan memperoleh profit. Namun imbal balik akan dirasakan dalam jangka waktu cukup lama sehingga hanya bisa dimanfaatkan dalam periode investasi lebih dari setahun. Kita masuk dalam poin yang terakhir yaitu aktiva tidak berwujud, yaitu aktiva yang tidak memiliki wujud fisik tetapi memiliki nilai ekonomis. Baiklah. Yang ada di pagi hari ini adalah pada sesi yang kedua yaitu diskusi kita tanya jawab. Salam sejahtera kita semua. Pagi. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah ikut yang sudah menyempatkan untuk hadir pada diskusi kita pada hari ini. Baiklah. Nanti ini saya akan mempresentasikan tugas yang sudah saya buat, yaitu kelanjutan dari klasifikasi pos neraca. Dari klasifikasi pos neraca ini terdapat kewajiban atau liabilities. Kewajiban atau hutang liabilities adalah pengorbanan manfaat ekonomis di masa yang akan datang sebagai akibat dari transaksi masa lalu. Kewajiban ini merupakan hutang yang harus dibayarkan di mana ini terjadi di masa yang telah lalu untuk
operasional perusahaan atau bisnis yang dijalankan. Liabilitas merupakan utang yang harus dilunasi berupa uang atau pelayanan yang harus dibayarkan pada pihak lain di waktu yang datang. Liabilitas disebut juga sebagai kebalikan dari aset. Contoh dari liabilitas seperti pinjaman uang yang diberikan oleh pihak lain dan juga termasuk pajak. Jadi kewajiban itu seperti pinjaman yang diberikan, misalnya kita membutuhkan modal terus kita meminjam uang kepada pihak tertentu. Nah itulah dari pinjaman itu yang harus kita bayar, karena itu merupakan sebuah kewajiban yang harus kita kembalikan kepada orang yang sudah memberikan pinjaman kepada kita. Kewajiban ini dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu utang lancar atau utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Pengklasifikasian jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan pada jangka waktu pelunasannya. Jika pelunasan hutang yang dimaksud adalah 1 tahun atau dalam satu periode siklus operasi perusahaan, mana yang lebih panjang dari tanggal neraca, maka akan dikelompokkan dalam hutang jangka pendek. Sebaliknya, jika tidak memenuhi kriteria tersebut, dikelompokkan ke dalam hutang jangka panjang. Jadi dari kewajiban ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu hutang jangka pendek atau hutang lancar dan juga hutang jangka panjang. Di mana dalam hutang jangka pendek itu terdapat seperti utang wesel, utang pajak, dan utang biaya. Nah, contoh-contoh ini seperti utang wesel adalah sebuah pinjaman yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dengan menggunakan sebuah bukti secara tertulis, yaitu surat wesel. Dalam surat tersebut, debitur dan kreditur tidak memerlukan syarat apapun serta jaminan yang akan digunakan. Kemudian ada juga yang namanya utang pajak. Utang pajak adalah tagihan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak atau yang biasanya disebut dengan tunggakan pajak. Biasanya utang pajak itu dalam periodenya dalam 1 tahun ya. Kemudian utang biaya atau bisa juga disebut dengan cost of debit adalah tingkat bunga yang dibayarkan bisnis atas uang yang berutang. Biaya utang berlaku untuk semua jumlah berutang, termasuk nilai total pinjaman bisnis dan obligasi. Contoh utang biaya yaitu reimbursement karyawan atau gaji karyawan. Kemudian yang kedua yaitu utang jangka panjang. Utang jangka panjang yaitu pembayaran atau kewajiban yang akan dibayarkan sesuai dengan jangka waktu. Kalau tadi kan jangka pendek minimal paling lama itu dalam 1 tahun, karena dia jangka pendek. Tapi kalau utang jangka panjang itu masa berlaku atau kewajiban kita untuk membayar itu lebih dari 1 tahun, bisa 5 tahun atau 20 tahun, tergantung dari perjanjian yang diberikan atau ketentuan dari si pemberi pinjaman. Dari utang jangka panjang ini ada dua, contohnya seperti obligasi dan hipotek. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu. Obligasi atau surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi biasa diartikan sebagai surat pengakuan utang atau surat utang. Kemudian yang kedua yaitu adalah hipotek. Hipotek ini yang pertama adalah kredit yang diberikan atas dasar jaminan berupa benda tidak bergerak. Kalau begitu benda yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan rumah, serta gedung-gedung seperti apartemen ya. Kemudian yang kedua, hipotek merupakan surat pernyataan berutang jangka panjang yang bisa berisi ketentuan bahwa kreditur memindahkan sebagian atau seluruh hak tagihannya kepada pihak ketiga. Isi perjanjian tertulis dalam hipotek hanya berisi tentang perjanjian kredit dan lebih menekankan pelunasan utang tanpa mengandung hak atau memiliki benda. Kemudian yang ketiga
Poin yang kedua itu modal pemilik atau owner equity. Modal pemilik adalah proprietary stake, yaitu jumlah uang yang ditanamkan dalam suatu perusahaan yang berjalan oleh pemilik atau pemilik. Modal pemilik adalah hak atau klaim pemilik atas nilai dari perusahaan atau organisasi bisnis. Modal pemilik ini bisa didapati dari misalnya ada pinjaman, misalnya dia ingin mendirikan sebuah perusahaan, dia bisa mendapatkan modal dari investor dan juga bisa juga dari modal yang dimiliki sendiri. Pada perusahaan perseorangan, modal pemilik ditunjukkan oleh satu akun modal, di mana akun modal dalam suatu perusahaan adalah akun keuangan yang mengukur kontribusi masing-masing pemilik dalam bentuk uang atau aset. Ini akun berjalan mengukur laba bersih perusahaan. Kemudian pada perusahaan persekutuan atau firma atau komanditer ditunjukkan oleh dua atau lebih akun modal. Kemudian yang pada perusahaan atau bentuk persewaan ditunjukkan oleh akun modal saham atau capital stock, kemudian saldo laba atau return earning, dan juga agio atau disagio saham earning. Akun modal saham itu merupakan modal saham adalah uang yang diperoleh perusahaan dengan menerbitkan saham biasa atau saham preferred atau saham yang disebut dengan saham utama. Kemudian saldo laba merupakan akun laba rugi perusahaan yang tidak dibagikan dalam hal mendukung meningkatkan perusahaan. Maka saldo laba merupakan salah satu kategori modal internal perusahaan. Dalam mendapat modal perusahaan juga mendapatkan dari investor obligasi yang diterbitkan. Kemudian ada agio dan disagio saham. Agio saham adalah selisih lebih setoran pemegang saham atau investor di atas nilai nominalnya. Seperti contoh, misalnya ada terlembar saham, perusahaan A dijual dengan harga 10.000, sedangkan harga padanya atau nilai nominalnya saham tersebut hanya 7.000 per lembar, maka agio saham adalah selisih lebihnya 3.000. Yang dimaksud agio itu, jadi misalnya kita punya saham nilainya 7.000, namun itu bisa dijual senilai 10.000, jadi lebihnya selisih lebihnya 3.000. Kemudian disagio saham adalah selisih kurang antara nilai jual dengan nominalnya. Misalnya jika sebuah saham memiliki nominal sebesar 4.000 tapi terjual seharga 2.000 rupiah, maka ia memiliki nilai disagio sebesar 2.000. Jadi kalau agio itu tadi kan disebutkan sebagai kelebihan dari saham yang dijual. Sementara disagio adalah minusnya. Misalnya 4.000 seharusnya laku 4.000 tapi hanya laku 2.000, jadi minus 2.000, kurang 2.000. Kemudian yang terakhir adalah format neraca. Format neraca adalah suatu ukuran dan bentuk atau struktur yang digunakan dalam laporan posisi keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Umumnya bentuk laporan keuangan neraca akuntansi ini terbagi menjadi dua, yaitu kontrol atau horizontal, di mana dia dari kiri ke kanan, dan juga bentuknya tabel atau vertikal dari atas ke bawah. Neraca kontrol atau horizontal ini
disebut juga dengan bentuk T. Jadi dia seperti T, di mana misalnya aktiva yang dimiliki di sebelah kiri dan pasiva atau utang di sebelah kanan atau kewajibannya di sebelah kanan. Laporan ini menyajikan rekening dalam dua sisi, yaitu kelompok harta atau aktiva di sebelah kiri dan utang serta modal atau pasiva di sebelah kanan. Kemudian yang satunya itu stafel atau vertikal. Biasa disebut juga dengan neraca dan laporan karena dikarenakan susunan yang berurutan dari atas ke bawah secara urut. Jenis ini tersusun secara urut dari kelompok harta, aktiva paling atas hingga kelompok utang modal paling bawah. Jadi bedanya kalau ini kan kontrol ini kan dia dari kiri ke kanan, dari aktiva atau harta, kemudian di sebelah kirinya utang serta modal. Tapi kalau stafel ini dia dari atas dulu harta yang kita miliki, kemudian utang sampai ke bawah sampai ke modal serta utang. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya mohon diskusi atau tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi akan membahas materi kita yang pertama tentang laporan keuangan. Yang pertama kita masuk pada pengertian. Pengertian catatan laporan keuangan yang berisi pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 1 tahun 2015, yaitu ringkasan yang berisi informasi dan kebijakan akuntansi yang sifatnya signifikan atas tiap laporan keuangan, seperti laporan laba rugi yang menyajikan informasi laba dan rugi yang diperoleh perusahaan dengan catatan atas laporan keuangan yang melengkapinya. Selanjutnya kita masuk pada tujuannya. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua untuk meminimalisir salah paham saat membaca laporan keuangan. Yang ketiga untuk memberikan penjelasan detail dari semua laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya kita masuk kepada cara membuatnya catatan laporan keuangan. Yang pertama yaitu gambaran umum perusahaan, yaitu pendirian perusahaan biasanya terdiri dari biaya historis singkat perusahaan, nomor dan tanggal daftar pendirian perusahaan, lokasi perusahaan dan bidang usaha yang dijalankan perusahaan. Yang keduanya penawaran umum efek, yaitu yang berisi tanggal penawaran efek perdana, kebijakan perusahaan, jenis beserta jumlah efek perusahaan yang ditawarkan. Yang kedua informasi mengenai nama anggota komisaris, direksi dan jumlah karyawan yang dimiliki perusahaan. Yang kedua penerapan pernyataan dan interpretasi standar akuntansi keuangan. Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada periode akuntansi berjalan, ada standar revisi yang sudah terbit tapi belum ditetapkan di periode berjalan. Sebagai interpretasi standar akuntansi keuangan yang sudah terbitkan tapi belum dijalankan. Yang ketiga kebijakan akuntansi signifikan, yaitu berisi yang pertama kepatuhan laporan keuangan pada standar akuntansi keuangan. Yang kedua standar dasar perhitungan dan perhitungan laporan keuangan. Yang ketiga piutang usaha. Yang keempat persediaan atau inventory. Yang kelima aset tetap. Yang keenam kas dan setara kas. Yang ketujuh pengakuan pendapatan dan beban, pajak penghasilan, imbalan kerja dan biaya pinjaman serta laba dan rugi perusahaan. Yang keempat informasi tambahannya, yaitu terdiri dari aset, aset lancar itu aset terbagi dua, yaitu aset lancar yang berisi kas dan setara kas, piutang, persediaan dan pajak dibayar di muka. Yang aset tidak lancar itu berisi piutang non usaha, investasi pada entitas asosiasi, properti investasi dan aset tetap serta aset tidak terwujud. Selanjutnya liabilitas itu terbagi sesuai jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjangnya
yaitu utang bank dan lembaga keuangan jangka panjang, utang obligasi, sukuk dan obligasi. Jangka pendeknya berisi utang usaha, provisi, beban aktual, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, dan utang pajak bagi yang lancar atas liabilitas jangka panjang dan liabilitas keuangan lainnya. Selanjutnya modal, pendapatan dan modal. Selanjutnya kita masuk kepada materi instrumen derivatif. Apa itu bagian dari instrumen derivatif? Yaitu kontrak keuangan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang dibuat berdasarkan perjanjian penjualan atau pembelian aset atau komoditas tertentu. Selanjutnya manfaatnya yaitu melindungi harta atau nilai dari sebuah komoditas pada masa mendatang. Selanjutnya implementasi pajak terhadap instrumen derivatif adalah jika mengacu terhadap dasar hukumnya yaitu PP Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 mengenai pajak penghasilan atas transaksi derivatif kontrak berjangka dan diperdagangkan pada bursa. Dijelaskan bahwa pajak yang dibebankan terhadap transaksi derivatif tergolong PPh final. Biaya PPh final sejumlah 2,5% dan sesuai dengan margin awal. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis instrumen derivatif. Yang pertama yaitu kontrak serah. Kontrak serah yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih guna menyerahkan maupun membeli aset komoditas dengan jumlah, harga, serta tanggal pelepasan yang telah ditentukan dan disetujui. Yang kedua, kontrak berjangka. Kontrak berjangka adalah kontrak atau perjanjian yang dilakukan dua pihak atau lebih untuk membeli atau menyerahkan komoditas maupun aset dengan jumlah, harga, serta tanggal pelepasan yang telah disetujui. Namun perbedaannya adalah kontrak berjangka diperjualbelikan secara teratur pada bursa berjangka, yakni tempat dilakukannya kegiatan transaksi dari kontrak ini. Selanjutnya kontrak opsi. Kontrak opsi merupakan salah satu yang paling umum digunakan untuk melindungi komoditas atau aset terhadap nilai atau risiko hedging. Adanya dua jenis dari kontrak opsi, yaitu opsi beli dan opsi jual. Selanjutnya masuk kepada jenis yang keempat, swap. Swap yakni adalah kontrak atau perjanjian yang saling bertukar arus kas pada jangka waktu yang telah ditentukan serta dilakukan secara kontinu. Contohnya dari transaksi swap adalah interest rate swap. Contoh tersebut dihubungkan dengan harga atau nilai apa yang cenderung berubah-ubah atau fluktuatif. Adapun risiko dari instrumen derivatif ini yaitu menggunakan spekulasi harga di masa yang akan datang. Tujuan instrumen derivatif ini menjaga nilai tukar rupiah. Selanjutnya kita masuk kepada dasar hukum transaksi derivatif. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996 mengenai penyelenggaraan kegiatan pada bidang pasar modal. Yang kedua, SK Bapepam 20 Februari 2003 mengenai penetapan kontrak berjangka pada indeks efek sebagai efek. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai pasar modal. Yang keempat, SE Ketua Bapepam 25 Februari 2022 mengenai kontrak berjangka indeks efek pada laporan MKBD
perusahaan efek. Selanjutnya peraturan Bapepam 31 Oktober 2003 nomor 3 E1 mengenai kontrak berjangka dan opsi pada efek atau indeks efek. Selanjutnya penyetujuan tertulis Bapepam 18 Februari tahun 2004 nomor S356 mengenai penyetujuan KBIE, LN, dan DJIA. Sekian dari saya.